Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang ini kita akan mencoba membahas mengenai tumor mediastinum, di mana tumor mediastinum ini juga merupakan kompetensi 2 bagi dokter layanan primer. Untuk itu kita harus mampu menegakkan diagnosis kerja, menentukan rujukan dengan tepat, dan menata laksana kembali setelah pasien dikembalikan ke layanan primer. Untuk mampu melakukan diagnosis kerja, dokter layanan primer harus tahu apa itu definisi tumor mediastinum, epidemiologi, dan bagaimana gejala dan tanda dari tumor mediastinum sendiri. Pertama, kita harus pahami apa itu rongga mediastinum. Rongga mediastinum itu sebetulnya adalah rongga sempit yang ada di dada kita antara paru kiri dan kanan. Bagian atasnya, batasnya adalah thoracic inlet, dikatakan setinggi dengan vertebrae thoracal 1. Kemudian yang di bawahnya adalah batas bawah, yaitu diafragma atau disebut juga thoracic outlet. Batas anterior dari rongga mediastinum ini adalah sternum, batas posteriornya adalah vertebrae thoracal. Secara anatomi, daerah mediastinum itu dibagi atas 4 kompartemen: superior, anterior, medial, dan posterior. Sedangkan secara tradisional sebetulnya dibagi atas 3 kompartemen. Karena organ yang ada di superior dan anterior itu relatif sambung menyambung dan sama, maka dikatakan superior, anterior, kemudian medial, dan posterior. Tetapi secara radiologi yang kita gunakan untuk membagi daerah kompartemen mediastinum ini adalah 3, yaitu daerah anterior, daerah medial, dan daerah posterior. Sebetulnya tumor mediastinum itu sangat sulit kita tentukan. Kenapa? Karena insidennya sangat jarang sekali. Kemudian karena banyak sekali organ dan sel yang ada di dalam rongga mediastinum itu, maka lesinya itu sangat bervariasi. Akibatnya menyebabkan asumsi untuk diagnostik itu sangat sulit. Dan yang lebih sulitnya lagi, pada stadium awal itu tidak timbul gejala. Maka dikatakan silent in early stage. Anda lihat bahwa rongga mediastinum itu sangat sempit, ini sangat kecil sekali. Tetapi begitu banyak organ yang ada di dalamnya. Ada jantung yang paling utama, kemudian ada pembuluh darah besar, kemudian ada banyak saraf di sana, banyak kelenjar-kelenjar, dan di belakangnya juga ada persarafan yang banyak sekali. Nah, bila ada massa atau tumor di daerah sini, ini akan berisiko untuk menjadi penekanan pada organ-organ yang ada di sekitarnya ini. Tapi kalau massanya kecil, tentu saja penekanannya tidak akan menyebabkan gejala pada organ tersebut karena elastisitas dari masing-masing organ. Oleh karena itu, pada anamnesis screening kita temukan justru tanpa gejala. Baru ketahuannya ketika pasien melakukan pemeriksaan, misalnya orang sedang melakukan medical check up untuk masuk pegawai negeri. Nah, ini yang paling sering kita temukan. Ternyata dari ronsen toraknya ketemu ada gambaran kelainan dari ronsen torak. Jika tumornya jinak, maka gejalanya muncul justru karena gejala penekanan pada organ sekitarnya. Tetapi jika tumornya ganas, maka bisa muncul gejala penekanan dan invasi ke organ di sekitarnya. Gejalanya bisa yang pertama batuk atau sesak nafas,
Ini karena ada penekanan atau invasi ke trakea dan bronkus. Kemudian bila mengenai esofagus bisa menimbulkan gangguan menelan, disfagia. Bila tumornya besar atau tumornya ganas, bisa menekan kepada sindroma pada vena cava superior, menimbulkan gejala yang disebut dengan sindroma vena cava superior. Ini sama dengan keluhan yang pada kanker paru, bisa timbul pelebaran dari vena cava sehingga terjadi udem di daerah muka dan leher atau peningkatan JVP. Dan pada keadaan yang berat bisa nampak timbul venaektasi di dinding dada. Suara serak dan batuk timbul karena penekanan pada nervus laryngeus recurrent. Kemudian bila menekan nervus phrenikus menimbulkan paralisis diafragma. Dan pada tumor-tumor yang bersifat neurogenik bisa menyebabkan penekanan pada saraf. Sistem saraf menimbulkan nyeri pada dinding dada. Pemeriksaan fisik ini sangat berguna untuk memberikan informasi sesuai dengan lokasi, ukuran, dan keterbatasan organ yang dikenainya. Di samping itu, pada pemeriksaan fisik juga dapat dikaitkan dengan beberapa kelainan yang bisa muncul. Misalnya, munculnya gejala miastenia gravis, yaitu kelemahan yang bersifat ascendent, makin lama makin berat. Dan biasanya kelemahannya ini muncul paling seringnya adalah paginya, nggak apa-apa, kemudian makin lama, makin siang, makin mulai terasa kelemahan. Kelemahannya tadinya dari bawah, dari ekstremitas bawah, kemudian makin lama makin naik, bisa sampai ke daerah dada. Dan bila ini muncul, maka bisa dikaitkan dengan timoma. Kemudian bila ditemukan pada pemeriksaan fisiknya pembesaran kelenjar yang multiple, bisa dikaitkan dengan limfoma. Selanjutnya adalah ketika pasien kita rujuk, maka kita harus jelaskan kepada pasien kira-kira pemeriksaan penunjang apa yang akan mereka dapatkan, kemudian bagaimana mendiagnosis tumor mediastinumnya sendiri, dan kira-kira tata laksana apa yang akan dia dapatkan. Pemeriksaan penunjang yang dapat dilakukan yang pertama adalah yang sederhana ronsen torak. Sama, ronsen toraknya dilakukan PA dan lateral. Ya. Dengan ronsen torak ini bisa kita tentukan, ya, kalau hanya PA maka hanya dilihat ada pelebaran mediastinum. Tetapi dengan ronsen torak lateral bisa ditentukan lokasinya anterior, medial, dan posterior. Tetapi bila tumornya besar, maka ini juga akan sulit ditentukan. Pemeriksaan lainnya adalah pemeriksaan yang tidak invasif, misalnya CT scan, USG, PET scan, dan MRI, tergantung pada kondisi pasien dan kondisi rumah sakit serta kebutuhan yang akan kita lakukan. Kemudian bila tindakan yang untuk diagnostik jenis sel, maka dilakukan tindakan yang bisa yang sedikit invasif, misalnya dengan blind TBNA atau IBAS TBNA, atau bisa juga dengan EUS TBNA, atau dilakukan TTNA dan TTNA dengan guiding CT scan atau USG. Bisa juga dilakukan tindakan yang invasif bila dengan tindakan yang sedikit invasif tidak menghasilkan diagnostik pasti untuk terhadap jenis selnya. Tindakan invasif yang dapat dilakukan yang pertama adalah PETS, yang kedua adalah mediastinostomi. Pendekatan diagnosis tumor mediastinum yang paling utama adalah pertama adalah data epidemiologi, harus tahu umur, jenis kelamin, kompartemen mediastinum yang sering dikenai, kemudian karakteristik radiologi. Yang kedua, lamanya gejala.
Yang ketiga, gambaran khusus. Yang keempat adalah laboratoriumnya. Secara insiden, dari semua tumor mediastinum itu yang paling banyak adalah tumor mediastinum anterior. Itu 50-60%. Kemudian baru 23-25% adalah yang posterior, dan yang medial adalah 20-25%. Yang paling sering di masing-masing kompartemen, ini dapat Anda lihat di tabel ini, anterior, medial, dan posterior. Kemudian dari semuanya itu ada yang paling utama. Di anterior dikatakan 40, thymus, teratoma, tiroid, dan triable. Jadi kalau kita temukan misalnya tumor mediastinum anterior, maka kita bisa menduga yang paling sering adalah yang 4 ini. Kemudian yang di medial yang paling banyak adalah kista duplikasi dari saluran, bisa esophagus atau bronkos yang kita sebut dengan esophageal cyst atau bronchogenic cyst. Kemudian bisa juga lymphadenopathy. Di posterior yang paling banyak adalah yang berhubungan dengan tumor-tumor neurogenik. Bisa dari ganglion simpatik, bisa juga dari akar serabut saraf. Misalnya schwannoma atau neurofibroma. Ini adalah karakteristik secara radiologi. Kalau kita lihat perbedaannya antara tumor mediastinum yang di kiri adalah tumor mediastinum, yang di kanan adalah kanker paru. Sudut yang dibentuk antara garis tengah dengan pinggir atas dan pinggir bawah tumor. Kalau kita lihat pada tumor mediastinum, seberapapun besar tumornya, maka terlihat bahwa sudut yang dibentuk ada garis tengah dan pinggir massa itu adalah sudut yang lebih dari 90 derajat atau sudut tumpul. Sedangkan kalau tumor paru kita lihat makin besar massanya, maka sudut yang dibentuk adalah sudut lancip. Ini juga gambaran kalau yang kiri adalah tumor mediastinum, yang kiri adalah tumor paru, yang kanan adalah tumor mediastinum. Ini skemanya. Di gambaran khususnya tadi kita sudah gambarkan bahwa kalau ada miastenia gravis itu khas untuk timoma, tetapi bisa juga ada yang disebut dengan B-symptom, ada demam, keringat malam, dan penurunan berat badan. Nah, kalau gambaran ini kita temukan pada pasien dengan ada gambaran tumor di daerah mediastinum dari ronsen toraknya, maka bisa kita duga ini adalah suatu limfoma Hodgkin atau non-Hodgkin. Penunjang lainnya adalah tumor marker CEA, beta HCG, AFP, dan LDH. Tata laksana yang dipilih, kita tentukan dulu tumornya itu jinak atau ganas. Jadi udah pasti kita harus tentukan jenis selnya. Bila jinak, maka kita lakukan pilihannya adalah operasi. Tetapi bila ganas, maka tergantung pada jenis selnya. Bila limfoma bisa dipilih kemoterapi, tetapi non-limfoma bisa multi-modality, operasi, adjuvan terapi, atau neoadjuvan terapi. Kalau kita pilih dengan kemoterapi dan radioterapi, ada beberapa cara dalam pemberiannya. Yang pertama adalah concurrent, berbarengan. Artinya, regimen kemoterapi dilaksanakan sambil radioterapinya terus juga dilaksanakan. Sebetulnya ini adalah cara yang paling efektif karena secara kuat membunuh sel kankernya. Tetapi efek sampingnya lebih besar karena sangat kuat mengenai sel-sel yang lainnya. Maka pilihan lain adalah alternating, bergantian. Diselesaikan dulu kemoterapinya, kemudian sudah selesai regimen kemoterapi dilanjutkan dengan radioterapi atau sebaliknya. Atau cara lain adalah sekuensial.
kemoterapi dulu 2 siklus, kemudian dilanjutkan dengan radioterapi. Kemudian setelah selesai radioterapi, baru selesaikan lagi kemoterapinya. Atau radioterapi dulu 2 minggu, kemudian baru dilanjutkan kemoterapi. Nah, tujuan yang sekuensial ini adalah untuk saling menguatkan efek antara kemo dan radioterapi. Sebetulnya, efek ini lebih baik dibandingkan dengan alternatif, tapi efek sampingnya lebih minimal dari alternatif. Apapun pilihannya, syaratnya harus terpenuhi. Kalau kita melakukan operasi, maka syaratnya harus dilakukan spirometri dan analisa gas darah. Sedangkan kalau kemoterapi dan radioterapi, maka hematologinya harus normal. HB harus lebih dari 10 mg persen, leukosit antara 4.000 sampai 10.000, trombosit lebih dari 10.000, kemudian performa statusnya harus lebih dari 70 dengan skala Karnofsky. Komplikasi dari tumor mediastinum. Nah, kita lihat komplikasinya yang pertama adalah sindroma vena cava superior sama dengan tumor CA paru, karena ada penekanan pada vena cava. Kemudian yang lainnya adalah ada yang dikatakan deep vein thrombosis, trombosis pada vena-vena dalam. Ini gejalanya bisa terjadi edem dan nyeri pada satu sisi. Kemudian bisa timbul miastenia gravis. Kemudian yang beratnya adalah tamponade jantung, metastasis ke paru, efusi pleura dan efusi perikat. Tata laksana untuk semua komplikasi ini harus bekerja sama dengan multidisiplin. Misalnya sindroma vena cava superior, kita konsulkan ke radioterapi untuk dilakukan radioterapi emergensi. Di vein trombosis kita konsulkan ke jantung untuk dilakukan tata laksana untuk DVT-nya. Miastenia gravis ke neurologi, tamu jantung kita kembali konsulkan ke jantung. Sedangkan kalau metastasis ke paru, maka kita tata laksana sesuai dengan metastasisnya. Untuk memahami mengenai tumor mediastinum, Anda silakan baca buku tumor mediastinum yang dikeluarkan oleh PDPI. Ini ada buku yang terbarunya. Kemudian ada beberapa textbook yang bisa Anda download di internet. Terima kasih. Mudah-mudahan apa yang saya jelaskan bisa bermanfaat bagi Anda dan memicu untuk belajar lebih rajin lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.